Bab 17. Nara berada di sebuah pesta pernikahan. Tugas merias pengantin telah selesai. Kini bergegas pulang mengistirahatkan tubuhnya sejenak, karena dia ada pekerjaan lain di sore hari. Sebelum pulang, Nara mengamati mahakaryanya, yang terpampang di pelaminan. Seorang perempuan anggun mengenakan pakaian pengantin adat Sunda. Nona Nara, mendengar namanya dipanggil, Nara berbalik. Gadis berkacamata ini menghela nafas berat, melihat pemuda tinggi tegap mengenakan jas hitam. Pasti kedatangannya untuk menjemputnya. "Kak Kai," sapa Nara dengan senyuman. "Nona Nara, tolong ikut. Hari ini ada jadwal wawancara di stasiun televisi," ucap Kai. "Wawancara TV?" Alis Nara berkerut dalam. "Tenang saja, seperti biasa. Anda hanya perlu menampilkan kemesraan. Karena sampai saat ini, publik masih bertanya-tanya mengapa bukan Zelin yang menikah dengan Milan." Kai mengingatkan tugas Nara. Nara mengangguk paham. Selama ini, orang-orang memang masih bertanya-tanya, mengapa Milan dan Zelin batal menikah dan malah menikah dengannya. "Apa acaranya lama, Kak Kai? Soalnya nanti sore aku ada pekerjaan merias lagi," kata Nara. "Saya akan mengaturnya," balas Kai. "Ini perlengkapan Anda. Milan sudah menunggu di mobil." Pemuda ini menyodorkan paper bag pada Nara. Nara mengulurkan tangan menerima. Telah mengerti tugasnya dan mulai berganti pakaian, lalu berdandan yang cantik. Berubah menjadi istri Milan Kalingga. Nara menghabiskan waktu sedikit lebih lama untuk merias wajahnya. Karena ini adalah acara untuk televisi. Dia harus tampil sempurna, hingga tak ada yang mengenali jika dia adalah si culun. "Kenapa dia lama sekali, Kai?" gerutu Milan, mulai jenuh menunggu Nara. "Sabar, Lan. Nah, itu dia," ucap Kai saat menatap Nara telah berjalan ke arah mobil. Milan menurunkan kaca mobil. Netra matanya menyorot Nara yang melangkah anggun. Ia tertegun menatap Nara mengenakan dress berwarna peach dengan rambut tercepol dan menyisihkan sedikit surai menggantung membingkai wajah cantiknya. Kelopak mata Milan tak berkedip sedikit pun, terpukau. Siluman itu berubah lagi, batin Milan. Milan gelagapan setelah Nara membuka pintu mobil. Menyadari jika dia terbius menatap si culun. "Kak Milan," sapa Nara duduk di samping Milan. "Kenapa lama sekali?" Sembur Milan menutupi kecanggungannya. "Aku harus menyesuaikan make up untuk acara televisi," jawab Nara, dan penampilannya kali ini benar berbeda. "Aku tidak peduli, jalan Kai," ketus Milan membuang pandangannya. Mobil pun melaju menuju gedung stasiun TV, di mana Nara dan Milan akan mengadakan sesi wawancara. Pasangan ini telah berada di sebuah ruangan, tempat wawancara. Duduk berdampingan terlihat sangat mesra, karena memang itu yang harus mereka tunjukkan, agar orang-orang terbungkam. Senyum terus menghiasi wajah mereka. Sorot kamera membidik pasangan ini, berhadapan dengan lelaki yang bertugas sebagai pembawa acara. Pemuda tampan yang merupakan seorang presenter terkenal bernama Rio Sebastian. Menit berlalu, telah banyak pertanyaan yang dijawab oleh Milan mengenai bisnis dan sesekali ditimpali oleh Nara membuat suasana menghangat. Hingga tibalah pertanyaan untuk Nara. Pembawa acara itu fokus mengarahkan pandangannya pada Nara. "Ini pertanyaan untuk Nona Nara," ucap Rio menatap Nara tajam. Nara mengangguk pelan, sembari mengembangkan senyum ramah, siap untuk menjawab pertanyaan. "Apa benar jika Anda hanya gadis biasa, bukan anak dari pengusaha ataupun anak pejabat?" Rio memasang wajah datar, bertanya langsung pada intinya tanpa basa-basi lagi. Nara merasa aneh akan pertanyaan Rio, namun tetap tersenyum, kemudian mengangguk mantap. "Iya, saya memang gadis biasa dari keluarga sederhana, bukan dari kalangan atas," jelas Nara jujur tanpa malu sedikit pun. "Apa karena itu Anda menikah dengan Milan hanya ingin uang?" Tanyanya lagi membuat Nara tercengang dengan tuduhan itu. "What?"
Merebut Zelin dari Milan hanya karena uang? Tuduhan keji macam apa itu? Batin Nara menjerit. Belum sempat Nara menjawab, apa benar karena Milan adalah pengusaha sukses, jadi Anda berusaha merebutnya dari Zelin? Cecar Rio. Pertanyaan terdengar mengintimidasi Nara. Sejenak Nara terdiam. Rio seakan menyerangnya seperti ingin menjatuhkannya. Nara tersenyum pelik, menatap Milan memasang wajah datar. Seakan membenarkan pertanyaan Rio. Pemikiran mereka sama, hanya menganggap ia menikah demi uang. Tentu saja itu tidak benar. Saya tidak merebutnya, tapi Tuhanlah mengatur kami berjodoh dan menikah. Sangkal Nara lalu menjeda sejenak menarik nafas panjang. Zelin sudah menjadi masa lalu suami saya. Masa depannya sekarang bersama saya. Jawab Nara mantap dengan senyuman. Astaga, ngomong apa aku ini? Pede sekali mengucapkan kalau aku masa depan Milan. Dia pasti kesal setengah mati. Batin Nara menatap Milan yang diam, memasang wajah sulit terbaca. Seolah tak puas dengan jawaban Nara, Rio kembali bertanya. Apa benar? Anda hanya ingin memeroti harta Milan? Tanyanya belak-belakan memasang dingin. Nara memutar pandangannya menatap sekitar. Suasana ruangan menjadi tegang. Penonton yang berada di dalam ruangan terdiam. Gadis ini lalu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi ratanya. Kalau nggak diporotin, itu namanya malah nyiksa diri. Selagi ada dan tahu batasan, kenapa tidak? Realistis saja, skincare mahal. Canda Nara dengan kekehan untuk mencairkan suasana. Terkesan membenarkan dan benar saja, membuat tawa lucu penonton pecah. Sedangkan Milan, tatapannya semakin tajam seolah tak suka. Apa pendapat Anda tentang orang yang mengatakan Anda perempuan materialistis? Rio tidak henti menyudutkan Nara. Ih, dia ini kayak punya dendam pribadi sama aku. Dari tadi nuduh mulu, kenal juga enggak, batin Nara. Saya tidak peduli orang berkata apa tentang saya. Ucapan Nara terhenti saat Milan menimpali. Bagi saya, kata perempuan materialistis itu hanya orang yang tidak mampu memenuhi keinginan pasangannya. Semua milik saya adalah miliknya juga. Uang dan kemewahan yang saya berikan, itu adalah cara saya memanjakan dan menunjukkan kasih sayang saya. Setelah Milan menatap tajam Rio. Sebenarnya, sedari tadi Milan mencoba menahan diri. Dan sekarang dia muak. Entahlah. Dia tidak terima si culun dituduh menikahinya karena uang. Padahal, dia juga selalu menuduh Nara perempuan materialistis. Namun, mendengar itu dari orang lain, hatinya tak rela. Si culun disudutkan. Nara tertegun menatap dalam pemuda yang ada di sampingnya. Ternyata angkat bicara membelanya. Dia pikir Milan mengiyakan kata Rio sebagai perempuan materialistis. Decak kagum terdengar dari penonton, mendengar ucapan Milan dan menganggap mereka pasangan yang sangat serasi. Tatapan tajam menghunus dari Milan membuat Rio seketika terbungkam kehabisan kata. Acara pun berlanjut. Rio mengganti topik pembicaraannya. Nara menarik nafas lega. Acara sesi wawancara telah ditutup dengan tepuk tangan. Ketegangan telah melebur menjadi senyuman. Milan yang masih memasang wajah datar, bangun dari duduknya. Berdiri lebih dulu, terlihat menahan kesal. Namun baru hendak melangkah, Nara mendengar suara gaduh dari atas langit-langit ruangan. Mata Nara membulat saat menatap ke atas sebuah lampu gantung bergoyang-goyang seakan ingin jatuh. Dan tak lama, tiba-tiba saja terlepas terjun tempat di atas Milan. Kak Milan, awas! Seru Nara sekuat tenaga untuk menghindari benda itu jatuh menimpa Milan. Nara mendorong tubuh tinggi Milan dengan keras, hingga terhuyung menjauh. Dan yang terjadi, malah dia tak sempat menghindar. Pakik Nara membungkuk, melindungi kepalanya dengan kedua tangan dengan cepat. Lampu itu jatuh tepat menimpa pundak belakang sebelah kanannya. Mata Milan membola menyaksikan apa yang menimpa Nara. Istriku! Pekik Milan tanpa sadar.